Kalau seandainya mau dibuat-buat umpamanya, ya para sahabat lebih bisa membuat, karena mereka orang Arab asli, fasih dalam berbahasa Arab. Mereka jelas lebih bisa untuk membuat salawat. Tapi nggak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan demikian. Nggak ada pun dari tabi'in melakukan demikian. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas adalah dusta, bohong terhadap sahabat Rasulullah dan terhadap ulama salaf. Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Rasulullah membuat sholawat sendiri seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat Ibnu Mas'ud. Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi berdusta, berbohong atas nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu Ustadz Wahabi yaitu Yazid Jawas mengatakan bahwa membaca sholawat kepada Rasulullah harus sesuai teks yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Ustadz Wahabi ini tidak boleh membaca sholawat menggunakan teks sendiri. Tidak boleh membuat sholawat sendiri, nggak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan teks yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada orang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bacaan sholawatnya itu membuat sendiri, maka bid'ah, sesat, masuk neraka. Jika ada orang Arab misalnya membaca sholawat wa usolli wa usallimu misalnya, tidak sama dengan teks yang pernah dibacakan oleh Nabi, berarti sesat, masuk neraka, bid'ah, sesat, masuk neraka. Dari sini bisa kita pahami orang Jawa nggak boleh membaca selawat pakai bahasa Jawa. Orang Indonesia nggak boleh baca selawat misalnya menggunakan bahasa Indonesia, karena Nabi nggak pernah ngajarin selawat menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Jawa. Maka tidak heran jika kemudian para Wahabi ini menuduh bid'ah orang-orang yang membaca selawat, misalnya membaca selawat Badar, membaca selawat Nariyah, membaca selawat Tibbil Qulub, itu menurut mereka adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Jadi membaca selawat bukan malah mendapat pahala, tetapi malah mendapatkan dosa, kata Wahabi, kalau tidak sesuai dengan teks yang pernah dibacakan oleh Nabi. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, hakikat selawat itu apa sih? Hakikat selawat itu kan sama saja dengan memohon kepada Allah untuk mengagungkan Nabi. Artinya apa? Artinya membaca selawat itu berdoa. Berdoa itu kan boleh dengan redaksi apa saja, boleh dengan bahasa apa saja. Ternyata oleh Wahabi, berdoa itu malah dituduh bid'ah, dituduh sesat, masuk neraka. Ini kan pikiran-pikiran yang kurang ngaji sebenarnya, kurang belajar, kurang banyak baca. Ironisnya, Ustadz Wahabi seperti Ustadz Yazid Jawas ini sampai berani berdusta atas nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan faham Wahabinya. Ustadz Wahabi Yazid Jawas ini sampai mengatakan begini, tidak ada satu sahabat pun yang membuat sholawat sendiri. Jadi kata Ustadz Yazid Jawas ini, andaikan membuat sholawat sendiri itu boleh, tentu para sahabat Rasulullah atau bahkan ulama salaf akan membuat sholawat sendiri. Tapi nyatanya kata Ustadz Yazid Jawas, tidak ada satu sahabat pun yang membuat sholawat sendiri. Para sahabat membaca sholawat semuanya sesuai teks yang pernah dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami santri Aswaja admin Najat Ngaji menegaskan bahwa Ustadz Yazid Jawas ini berdusta dan membuat fitnah terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat Rasulullah termasuk juga ulama salaf itu membuat sholawat sendiri. Mereka membaca sholawat tidak sesuai dengan teks yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para sahabat itu berkreasi tentang sholawat. Mereka membuat sholawat sendiri. Dan sahabat yang membuat sholawat sendiri itu tidak hanya satu sahabat. Dan ulama salaf yang membuat sholawat sendiri itu tidak hanya satu ulama salaf.
Tetapi riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat dan ulama salaf itu membuat sholawat sendiri itu banyak, tidak hanya satu. Jadi Ustadz Yazid Jawas ini berdusta, berbohong. Dan Ustadz Wahabi itu tidak hanya 1-2 kali berdusta dan berbohong atas nama sahabat, atas nama ulama salaf. Dan alhamdulillah banyak dari Ustadz aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian membongkar kedustaan dan kebohongan dari Ustadz Wahabi ini, termasuk Ustadz Yazid Jawas di dalam masalah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ada bukti bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat sholawat sendiri? Ada, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Sayyidina Ali ini membuat sholawat seperti ini. Allahumma dahiyal madhuwati wa bari al masmukati ij'al syara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala Muhammadin abadika wa rasulika al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa wal mu'linil haqqa bil haqq ila akhirih. Ini adalah sholawat yang dibuat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika membuat sholawat sendiri adalah hal yang bid'ah, berarti sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentu adalah ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Berikutnya adalah sahabat bin Mas'ud. Sahabat bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah yang juga membuat sholawat sendiri, membaca sholawat tetapi tidak sesuai dengan sholawat dengan teks yang pernah dibacakan oleh Nabi, yang pernah diajarkan oleh Nabi. Yaitu sholawatnya adalah Allahumma ja'al sholawatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah ila akhirih. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Lalu apakah sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud ini ahli bid'ah, sesat, masuk neraka karena membaca sholawat tidak sesuai dengan teks yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu sahabat Ibnu Mas'ud bukan ahli bid'ah. Sahabat Ibnu Mas'ud membuat sholawat sendiri itu adalah dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa membuat sholawat, membaca sholawat sendiri itu tidak masalah, tidak apa-apa, boleh-boleh saja dan bukan bid'ah. Karena kalau bid'ah atau sesat atau masuk neraka, maka tidak akan pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali atau oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud. Dan berikutnya adalah Al-Imam Hasan Basri, salah satu ulama salaf. Beliau juga membuat sholawat sendiri. Sholawat yang dibuat oleh Al-Imam Hasan Al-Basri adalah Allahumma ij'al sholawatika wa barakatika ala Ahmad kama ja'altaha ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sholawat ini adalah buatan Al-Imam Hasan Al-Basri dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, salah satu ulama salaf, juga membuat sholawat sendiri. Ulama salaf berikutnya yang membuat sholawat sendiri adalah Al-Imam Sufyan bin Sa'id. Beliau juga berkreasi dan membuat sholawat sendiri dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Selanjutnya, ulama salaf yang membuat sholawat sendiri adalah Al-Imam At-Tabari. Bacaan sholawatnya adalah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam azka sholawatihi ila akhirih. Ini adalah sholawat yang dibuat oleh Imam At-Tabari, ulama salaf. Selanjutnya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau ini adalah ulama ahli hadis dan ternyata beliau juga membuat sholawat sendiri, membaca sholawat sendiri, sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya adalah Sallallahu Alaihi Wasallam madamatis sama wal ard ila akhirih. Jika membaca sholawat dengan bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu bid'ah, sesat, masuk neraka, maka ulama-ulama salaf termasuk sahabat tadi tentu akan masuk neraka duluan.
Kalau kita kan karena ikut mereka, ikut sahabat, ikut ulama salaf. Jadi Wahabi itu yang katanya mengikuti ulama salaf itu bohong, bodong. Itu hanya untuk menipu umat. Sebenarnya mereka tidak mengikuti sahabat dan ulama salaf. Mereka itu mengikuti imam mereka, yaitu Imam Wahabi.